Shalom, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi biaya modal perusahaan. Perkenalkan, nama saya Melvin Cerencana Mali, NIM 19190026. Inilah anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yanti Konganawa, NIM 19190050. Perkenalkan, nama saya Emirensia Nanduru, NIM 19190021. Perkenalkan, nama saya Yovite Milindanesi, NIM 19190008. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Mingesta, NIM 19190032. Baik, kita langsung saja di materi, yaitu biaya modal perusahaan. Aktiva pasiva. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferan, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. 1. Maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. 2. Keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. 3. Keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya administrasinya. Sama dengan 2% kali 6 bulan kali 1 juta ditambah 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 bagi 1 juta bagi 6 sama dengan 0,0283 atau 2,83% atau lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal yang dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan 1. Sebelum pajak, perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelumnya dilakukan perhitungan biaya modal rata-rata seperti obligasi. B. Setelah pajak, sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini adalah biaya modal yang menyeluruh. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value dan profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya hutang. Biaya hutang atau cost of debt. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD atau 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh,
KD sama dengan 10%, pajak sama dengan 15%. Berapakah biaya hutang setelah pajak? 10% atau 1,15% sama dengan 8,5%. Biaya hutang. Note: penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dipakai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible. Contoh, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%, tingkat pajak penghasilan atau tax rate 40%, maka biaya hutang setelah pajak sebesar KT sama dengan KB atau 1 kurang T sama dengan 0,10 atau 1 kurang 0,40 sama dengan 0,06 sama dengan 6%. Yang ketiga, biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembelian saham preferen KPS. KP sama dengan DP per PN. DP sama dengan dividen saham preferen tahunan. PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau flotation cost. PT Aksara menjual saham preferen yang memberikan dividen 10 per tahun. Harga saham P100 dengan flotation cost 2,5 per lembar saham. KP sama dengan DP bagi PN sama dengan 10 bagi 97,5 sama dengan 10,26%. Sebuah perusahaan mempunyai saham preferen yang telah beredar yang memberikan dividen Rp23 per lembar dan harga jual Rp105. Jika perusahaan mengeluarkan biaya lagi emisi saham preferen, maka yang bersangkutan akan terkena biaya pertanggungan Rp2,5 per lembar saham. Berapa nilai saham preferen? KP sama dengan DP sama dengan PN. KP sama dengan DP bagi PN sama dengan 23 bagi 102,5 sama dengan 0,224 sama dengan 22,4%. Biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan KS perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara. Yang pertama, menahan sebagian laba atau retained earnings. Dua, menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan, paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Dua cara menaksir. Yang pertama, pendekatan CAPM. Dua, pendekatan discounted cash flow atau DCF. Yang pertama, pendekatan CAPM. Rumusnya KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Keterangannya, KS itu adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I. KRF adalah risk free rate atau bunga bebas risiko. KM sama dengan tingkat keuntungan portofolio pasar. BI sama dengan beta saham perusahaan pertama. Pendekatan CAPM, langkah pertama, estimasi suku bunga bebas risiko KRF. Langkah kedua, estimasi koefisien beta saham atau BI. Langkah 3, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham KM. Langkah keempat, substitusikan nilai sebelumnya ke persamaan CAPM
untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperluas atas saham pada pertanyaan KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Ilustrasi CAPM, asumsikan bahwa KRF sama dengan 8%, KM sama dengan 13%, dan BI sama dengan 0,7 untuk sebuah saham. Maka KS adalah titik-titik. Penyelesaiannya KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI sama dengan KRF-nya itu 8% tambah KM kurang KRF, KM-nya itu 13% kurang KRF-nya itu 8% kali BI-nya itu 0,7. Jadi sama dengan 8% tambah hasil dari 13% kurang 8% itu 5% kali 0,7 sama dengan 8% tambah hasil dari 5% kali 0,7 yaitu 3,5% sama dengan 11,5%. Tes apabila BI sama dengan 1,8 hit, berapa hit KS? Apabila BI sama dengan 1,8 hit KS nya itu penyelesaiannya KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI. Jadi 8% tambah 13% kurang 8% kali 1,8 sama dengan 8% tambah 5% kali 1,8 sama dengan 8% tambah 9% sama dengan 17%. Contoh soalnya lagi, asumsikan bahwa KRF sama dengan 6%, KM sama dengan 10% dan BI sama dengan 0,7 untuk sebuah saham. Maka KS-nya adalah titik-titik. Penyelesaiannya KS sama dengan KRF tambah KM kurang KRF kali BI sama dengan KRF-nya itu 6% tambah KM kurang KRF-nya itu 10% kurang 6%, BI-nya itu 0,7 sama dengan 6% tambah hasil dari 10% kurang 6% kali 0,7 yaitu 2,8%. Maka hasilnya 8,8%. Bila BI sama dengan 1,8, hitung kembali KS-nya. Dua model diskonto dividen atau dividen diskon model. Menjelaskan biaya ekuitas atau KE, MRP TK diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal MRP faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumusnya, jika tidak ada pertumbuhan dividen, PO sama dengan D1 tambah D2 dan seterusnya. Jika diharapkan mengalami pertumbuhan growth sebesar G per tahun, maka biaya ekuitasnya seperti rumus yang kita lihat pada tulisan tersebut. Apabila diasumsikan bahwa biaya ekuitas KE lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi PO sama dengan D1 per KE kurang G, di mana D1 sama dengan DO dan 1 tambah G, sehingga rumus biaya ekuitasnya adalah KS sama dengan D1 tambah G per O, di mana PO harga pasar saham bisa pada saat ini, DT dividen yang diterima untuk periode T, KE tingkat keuntungan yang disyaratkan investor, G sama dengan growth atau pertumbuhan, DO merupakan dividen yang diterima pada waktu T sama dengan 0. Ilustrasi DCF, perusahaan alien diperkirakan memiliki ROE yang konstan sebesar 13,4% dan diperkirakan akan membayar 40% dari labanya dan menahan 60% lainnya. Saham alien dijual pada harga $23. Dividen yang diharapkan selanjutnya adalah 1,24. Hitunglah tingkat pengembalian yang diharapkan. G adalah tingkat retensi
atau ROE, G sama dengan 1 tarif pembayaran, G sama dengan 0,60, 13,4%, G sama dengan 8%. Jadi penyelesaiannya KS sama dengan D1 per PO tambah G sama dengan 1,24 bagi 23 tambah 8% sama dengan 5,4% tambah 8% sama dengan 13,4. Nah, contoh soal, jika dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar Rp160 dan harga pasar saham sebesar Rp2.160. Berapakah biaya ekuitasnya? KS sama dengan D1 per PO tambah G. Jadi KS sama dengan 160 bagi 2.160 tambah 10% sama dengan 74% tambah 10% sama dengan 17,4%. Ekuitas eksternal. Biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Biaya flotasi, biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, jika Peris menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata, tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC yang pertama adalah untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC. Yang kedua, WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Yang ketiga, komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferen, utang laba ditahan. Yang keempat, seluruh komponen modal atau capital components mempunyai satu kesamaan, yaitu investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka. Biaya modal marginal. Biaya modal marginal yang pertama adalah biaya tambahan untuk setiap unit baru. Yang kedua, biaya marginal tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena menambah seorang tenaga kerja. Contoh, apabila perusahaan menambah 10 orang tenaga kerja, maka biaya marginal tenaga kerjanya mungkin 500.000 per orang. Tetapi bila 100 orang tambahnya, maka biaya marginal ini mungkin jadi 750.000 per orang karena sulitnya mencari tenaga kerja sekian banyak dengan kapabilitas sesuai kebutuhan. BPI sama dengan AVI bagi WI. BPI sama dengan break points untuk sumber pembiayaan. AVI sama dengan jumlah dana yang tersedia dari pendanaan I dengan biaya tertentu. WI sama dengan bobot struktur modal dari sumber I. Sekian dan terima kasih. Shalom.